Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Kausanta Monika Marbun dengan NIM 10202211, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video materi terkait peta jalan Sistem Informasi Kesehatan tahun 2015 sampai 2019. Baik, peta jalan Sistem Informasi Kesehatan adalah dokumen perencanaan Sistem Informasi Kesehatan Nasional pada tahun 2015 sampai 2019 yang bersifat indikatif, yang membuat gambaran keadaan saat ini, di mana arah dan tujuan yang ingin dicapai, tahap pelaksanaan, sasaran dari setiap tahap. Indikator pencapaian sasaran, pembiayaan dan pengorganisasian pelaksanaan, pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan nasional dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan sistem informasi kesehatan yang ideal. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan tahun 2015 sampai 2019 mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638 dan yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Nah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679. Dan selanjutnya nomor 5, ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 189, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348. Dan yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542, dan yang ketujuh ada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014 sampai 2019. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2015 terkait visi, misi, dan strategis, di mana visi dan misi dalam upaya pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan yang meliputi berbagai sektor di luar Kementerian Kesehatan. Maka perlu ditetapkan visi sistem informasi kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai sistem informasi kesehatan terintegrasi yang handal, yang mampu memberi dukungan secara kuat bagi manajemen pembangunan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan kesehatan, di mana keberhasilan pembangunan kesehatan diukur melalui capaian indikator derajat kesehatan dengan menggunakan beberapa indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas atau kematian, status gizi, dan morbiditas atau kesehatan. Di antaranya adalah angka kematian bayi atau AKB, angka kematian ibu atau AKI, angka harapan hidup atau AH, dan prevalensi gizi buruk. Nah, adapun prinsip dasar yaitu pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Yang kedua, keamanan dan kerahasiaan data.
Yang pertama itu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, yang kedua keamanan dan kerahasiaan data, yang ketiga standarisasi, yang keempat integrasi, yang kelima kemudian akses, yang keenam keterwakilan, dan yang terakhir adalah etika, integritas, dan kualitas. Nah, di sini ada juga peta jalan sistem informasi kesehatan dimulai dari fase pertama sampai fase kelima. Di mana fase yang pertama yaitu tahun 2015 sampai 2019 terkait operasional, lalu fase kedua tahun 2020 sampai 2024 tentang support, lalu fase yang ketiga tahun 2025 sampai 2029 tentang high potential, dan fase yang keempat tahun 2030 sampai 2034 tentang strategi, dan yang terakhir fase yang kelima yaitu tahun 2035 sampai 2039. Di sini cukup demikian terkait materi peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015 sampai 2019. Kita masuk pada kasus. Di mana kasus yang pertama yaitu di sebuah kabupaten, petugas puskesmas harus melaporkan data yang sama ke berbagai aplikasi berbeda, di mana satu untuk Dinas Kesehatan Kabupaten, satu lagi ke sistem nasional seperti Pusdatin dan PPGBM, di mana semua sistem meminta format data yang berbeda-beda. Akibatnya waktu petugas habis untuk input data berulang-ulang dan kualitas data menjadi tidak konsisten. Nah, jadi dari kasus yang pertama, mari kita jawab langsung, di mana pada permasalahan ini menggambarkan lemahnya interoperabilitas antar sistem dalam peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015 sampai 2019, di mana salah satu strategis utamanya adalah penguatan integrasi sistem dan pengembangan data warehouse sehingga data cukup diinput satu kali dan bisa digunakan oleh berbagai pihak. Dikutip dari Permenkes nomor 97 tahun 2015 tentang peta jalan sistem informasi kesehatan 2015 sampai 2019 bab 3 strategi integrasi sistem. Nah, kita masuk pada kasus yang kedua yaitu sebuah puskesmas di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia tidak memiliki tenaga TI, di mana komputer rusak tidak segera diperbaiki dan staf kesulitan menggunakan aplikasi sistem informasi kesehatan karena tidak pernah dilatih. Akibatnya, pelaporan bulanan selalu tertunda. Baik, pada kasus yang kedua ini kita jawab dan kita bahas, di mana salah satu tantangan implementasi sistem informasi kesehatan menurut peta jalan adalah kurangnya kapasitas SDM di daerah. Dokumen tersebut menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan penguatan dukungan teknis dari provinsi dan pusat, di mana tanpa SDM yang memadai, sistem secanggih apapun tidak akan berjalan optimal. Dikutip dari peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015 sampai 2019, bagian tantangan implementasi dan penguatan SDM. Selanjutnya kita masuk pada kasus yang ketiga, di mana sebuah puskesmas di Pegunungan Papua telah menerima pelatihan sistem informasi kesehatan dan perangkat komputer. Namun karena tidak ada jaringan internet di lokasi tersebut, semua aplikasi berbasis web seperti ASPAK, e-Segizi, dan e-Puskesmas tidak bisa digunakan. Data akhirnya tetap dicatat manual dan dikirim lewat kurir. Baik, jadi dari kasus yang ketiga ini kita langsung jawab dan kita bahas, di mana pada kasus ini memperlihatkan bahwa infrastruktur dasar seperti internet dan listrik menjadi fondasi penting dari keberhasilan sistem informasi kesehatan. Peta jalan sistem informasi kesehatan menyebutkan bahwa pengembangan sistem informasi kesehatan harus diawali dengan penyediaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi di seluruh fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil. Dikutip dari peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015 sampai 2019, bagian infrastruktur teknologi, dan Permenkes nomor 97 tahun 2015, bagian strategi jangka pendek dan menengah. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, demikianlah materi dan kasus yang dapat saya sampaikan terkait peta jalan sistem informasi kesehatan tahun 2015 sampai 2019. Baik, apabila ada tutur kata atau pengucapan yang salah, saya minta maaf. Semoga
video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.